Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Melati. Yang saya hormati Bapak pengurus komite ya SD 2 Melati. Bapak siapa Pak? Pak Robani. Pak Robani, Masya Allah. Dan yang saya hormati juga Ibu Dwi selaku Ketua Paguyuban ya Bu ya. Iya, dan tak lupa yang saya cintai nih rekan-rekan guru juga CGP saya Bapak Yudi. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di kegiatan pendampingan yang ke-6. Jadi sebenarnya di pendampingan ke-6 itu salah satu agendanya ini Pak. Jadi ada diskusi terkait pemetaan aset yang mungkin sudah dilakukan. Jadi nanti di sini saya akan mungkin diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan perwakilan guru, atau dengan Bu Dwi, atau dengan siswa tadi sudah ya, dengan ketua komite. Mungkin ada hal-hal yang akan didiskusikan. Jadi pemetaan aset itu merupakan salah satu tugas daripada calon guru penggerak yang nanti akan diunggah ya sebagai tugas di modul 3.2. Jadi mengapa sih perlu pemetaan aset? Yang namanya aset itu adalah sesuatu yang penting. Jadi selama pendidikan guru penggerak itu Pak Yudi itu diberikan ilmu tentang jenis aset-aset. Jadi yang namanya pendidikan guru penggerak itu memang selama diklat itu melakukan sesuatunya itu bermuaranya itu harus berbasis aset, bukan berbasis masalah. Kalau dulu kan kalau kita buat PPK itu kan sering kita mendengar kata-kata begini. Mengapa sih motivasi guru turun? Mengapa sih nilai anak turun? Kalau di pendidikan guru penggerak itu nggak boleh. Jadi semuanya itu harus hal yang positif. Jadi nilai-nilai positif yang dikedepankan. Apa yang sudah baik di sekolah? Apa yang modal apa yang sudah ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program sekolah seperti itu. Jadi berangkatnya itu bukan dari berbasis masalah tapi berbasis aset atau kekuatan. Jadi di sini akan kita bahas sebenarnya ada 7 aset yang akan dibahas. Di dalamnya itu ada aset manusia, kemudian ada aset fisik, ada aset sosial, ada aset budaya, kemudian ada aset Politik lingkungan ya itu ada 7 aset. Mungkin ada finansial juga, itu merupakan suatu aset yang nanti kita akan dibahas di SDN 2 Melati ini. Kira-kira asetnya itu apa, dan di antara 7 aset itu yang kira-kira belum tergali itu apa, nanti mungkin akan terlihat nanti dari paparan Pak Yudi. Karena sebenarnya Pak Yudi dengan warga sekolah sudah ibaratnya sudah menganalisis lah, udah mengidentifikasi sebenarnya aset-asetnya apa aja sih yang ada di sekolah gitu. Dari segi lingkungan seperti apa, alhamdulillah strategis ya Bu ya, nggak terlalu nggak di pinggir jalan, tapi ya ibaratnya strategis lah kalau lihat. Terus mungkin bebas polusi juga karena nggak di tengah-tengah kota, terus nggak bising juga. Jadi sebenarnya kalau dari lingkungan udah bagus. Mungkin dari manusianya nanti Pak Yudi sendiri yang akan membahas seperti apa. Mungkin dari saya sebagai pembuka itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Teti yang telah memberikan sedikit pembukaan terkait pembahasan materi pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya izinkan saya sedikit mengulas kembali atau memaparkan tentang pemimpin dalam pengelolaan pembelajaran, khususnya pembelajaran berbasis aset. Di sini yang akan saya jelaskan adalah ada beberapa modal atau aset. Terdapat 7 aset. Yang pertama yaitu manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan, modal agama atau budaya, kemudian modal finansial. Berikutnya terkait modal manusia,
seperti yang kita ketahui bahwa di SDN Melati 2 ini ada sejumlah 13 orang guru dan penjaga ya Bu Haji ya. Dan ada 7 guru itu yang sudah memiliki sertifikat pendidik, 1 orang penjaga, kemudian ada 3 orang honorer. Nah, semuanya itu lulusan sarjana diantaranya. Kemudian untuk yang penjaga sendiri itu masih SMA. Dan itu merupakan suatu modal awal atau aset yang dimiliki oleh SD Melati 2. Kemudian dari segi gurunya, nah saat ini untuk meningkatkan kompetensi tersebut ada yang mendaftar CGP, kemudian ada juga yang ikut serta mendaftar PPG atau prajabatan ya Bu? Iya, PPG prajabatan, dan itu merupakan suatu peningkatan atau kompetensi yang akan dimiliki salah satu guru di Melati 2 begitu. Kemudian jenis-jenis aset atau modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jenis-jenis aset yaitu pegawai dari pemerintah. Dari P3K-nya itu ada 2 orang guru di sini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karyawannya ada, kemudian gurunya tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian dari murid sendiri itu kurang lebih ada 250 siswa ya di Melati 2, kurang lebih ya Bu Kuala ya. Gitu. Dan menurut peringkat di SDN Melati 2 ini termasuk 4 besar ya Bu? Apa 5 besar? Untuk tingkat Kecamatan Waringkurung, artinya SD gemuk ya. Oh iya. Gitu. Kemudian dari wali murid sendiri memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan juga ya petani dan juga buruh pabrik sebagian besar. Dan kemudian keterampilan yang dimiliki diantaranya sebagai pengrajin sapu lidi juga ada, atau keterampilan membuat seser itu juga ada di kelas 5 wali muridnya, dan merupakan itu suatu wadah itu Bu, apa ya, cepon ya? Iya, bakul ya, boboko. Itu diantaranya aset yang dimiliki di Melati 2, khususnya yang dimiliki oleh wali murid. Kemudian dari modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Kemudian jenis-jenis aset, norma atau aturan, tata tertib, asosiasi, forum orang tua murid, komite sekolah, OSIS. Nah, kemudian kalau di Melati 2 ini alhamdulillah paguyubannya berjalan dengan baik. Salah satu contoh nyata yang sudah dilaksanakan diantaranya kemarin kita pelepasan kelas 6. Semua acara di lapangan itu wah luar biasa, itu di backup oleh paguyuban semua Ibu. Iya, kita sebagai guru dari pihak sekolahnya itu hanya memantau saja ya, membantu sedikit-sedikit saja, memberikan pengarahan. Selainnya itu diurus atau dilaksanakan oleh ibu-ibu paguyuban yang sangat kompak tentunya. Itu saya apresiasi sekali kepada Ibu Ketua, itu sangat luar biasa. Ada hiburan dan lain-lain, itu merupakan suatu apa ya, suasana kekeluargaan begitu Bu. Jadi antara paguyuban 1 dan kelas 1 sampai kelas 6 ini semuanya akur, semuanya bersifat kekeluargaan gitu. Aset juga itu ya? Iya, aset juga Bu. Kadang kalau sekolah itu paguyubannya ada, banyak juga yang tidak berjalan. Tapi alhamdulillah berkat binaan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Jumroh, ini alhamdulillah. Saya juga tidak membandingkan dengan dulu juga, tetapi sepertinya banyak sekali perubahan setelah dipimpin oleh Ibu Haji
di sini di Melati 2 ini. Termasuk peringkat PKKS juga dari berapa tuh dulu tuh? Dari 24 menjadi ke-11 Bu Haji. Berarti itu kan peningkatan yang sangat luar biasa menurut saya itu. Ya walaupun kita tahu mungkin Bu Haji itu agak sedikit menekan ke guru, tetapi imbasnya adalah ke kita sebenarnya. Kan Kita sebagai guru untuk kebaikan, untuk kebaikan jelas. Kalau kita ikuti semuanya sebenarnya, insya Allah kompetensi kita juga akan meningkat sebenarnya gitu. Untuk bekal kita ke depan. Penekanan kadang-kadang. Terima kasih Bu Haji. Iya, sama-sama. Kemudian strategi pemanfaatannya menjadikan norma aturan tata tertib untuk mengikat dan mengatur pola perilaku anggota yang ada di dalam. Nah, termasuk asosiasi, komunitas sekolah. Di dalam komunitas sekolah ini saya merencanakan Bu Haji untuk membentuk komunitas Canva saja Bu Haji. Jadi keterampilan saya selama CGP ini rupanya di antara berbagai aplikasi itu saya cocoknya ke Canva ini Bu Haji. Jadi saya sedikit ada bekal, insya Allah akan diterapkan di SD Melati 2 khususnya yang bagian kecil saja. Umumnya ya di tingkat KKG mungkin tingkat kecamatan seperti itu. Karena penting. Iya, sangat penting sekali. Oh ya kemarin itu tidak lupa ya, tadi itu saya menyinggung ketua paguyuban, sementara bosnya saya lupa ini Pak Ketua Komite ini sangat berpengaruh sekali Bu terhadap hubungan masyarakatnya. Iya tadi saya lupa Pak, jadi saya sedikit menyinggung lagi bahwa komunikasi antara ketua komite, paguyuban, kepala sekolah dan warga sekolah semuanya insya Allah kompak Bu. Sinergi ya. Bersinergi begitu. Kemudian ada modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Jenis asetnya yaitu dukungan dan kebijakan dari pemerintah yang berwenang. Kemudian kita memiliki kantor desa yang cukup dekat. Kemudian juga di kecamatan kita di Waringin Kurung antara Danramil, Polsek, kecamatan, puskesmas itu merupakan suatu aset mungkin Bu Haji. Jadi ketika suatu terjadi permasalahan yang ada di masyarakat kita itu distribusinya lebih cepat karena dekat. Dibanding saya lihat di kecamatan lain misalnya itu tipika itu sangat jauh Bu Haji gitu. Alhamdulillah di Waringin Kurung ini dekat sehingga bisa bersinergi dengan masyarakatnya. Kemudian strategi pemanfaatannya menggunakan aset sebagai pedoman dalam mengkoordinir kepentingan warganya, kepentingan sekolah dan peningkatan kualitas kehidupan warga atau sekolahnya. Kemudian di SD Melati 2 ini itu ada yang namanya UKS ya Bu Haji ya. Ketuanya dipimpin oleh Ibu Haji Uki, iya Sukinem. Iya. Jadi itu ada pelatihan juga di puskesmas itu Bu Haji. Jadi anak-anak kita termasuknya perwakilan satu putra dan satu putri itu diberikan pelatihan di puskesmas ya Bu Haji ya, pernah ya. Nah itu pembinanya itu Bu Haji Sukinem. Kemudian modal budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta budaya. Nah, jenis aset tradisi dan budaya yang ada di Melati 2 khususnya yaitu berupa silat keserangan Bu Haji yang sudah diterapkan di Kabupaten Serang juga, dan di Kampung Buah Limus khususnya itu sudah memiliki komunitas bandrung
Buah limus banyak limusnya. Iya, limus ya. Kemarin juga 3 Kampung orang saja. itu anak itu bisa tampil Bu Haji di acara pelepasan itu. Kemarin ada Ya sih. kemarin itu ada dokumentasinya di belum saya unggah ke YouTube Bu Haji, lagi Makanya proses. jadi YouTuber. Lagi proses pengeditan. Subscribernya udah banyak ya, udah lumayan. Kemudian di lingkungan di kecamatan kita juga banyak sekali pesantren Arido, Al Irsyad, kemudian kebetulan di Melati 2 ini wilayahnya kira-kira 20 meter lagi juga berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon gitu. Sehingga banyak siswa kita dari Melati 2 itu yang dari wilayah Cilegon Bu Haji. Kemudian sarana ibadah juga ya banyak ya, udah banyak sekali, apalagi acara Maulid ya. Saya punya rekaman atau jejak digitalnya di Melati 2 ini, pembinanya Ibu Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab. Jadi sudah baru 1 tahun ya Bu Haji ya di sini ya. Iya. Belum ketemu Maulid lagi. Insya Allah nanti mungkin program beliau yang akan menerapkan di acara Maulid. Termasuk peringatan hari besar yang lain mungkin. Jadi kalau Maulid Kan ada, iya. Tahun yang lalu itu kita iring-iringan Bu Haji. Seperti ya di kampung pada umumnya gitu. Jadi kita terapkan di sekolah dan berjalan dengan baik gitu. Jadi teknisnya dari masing-masing ketua paguyuban, masing-masing kelas itu berkumpul musyawarah yang dipandu oleh Ibu Ketua Paguyuban dan tentu saja juga disetujui oleh Bapak Komite dan juga Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah rupanya sangat antusias sekali semua warga sekolah itu, termasuk membuat pernak-pernik panjang Maulid. Kita iring dari Melati 2 sampai ke wilayah di Cikeray di sana. Itu sangat meriah sekali waktu itu. Saya langsung lihat kambing. Bacakan ya, ibu-ibunya bacakan. Pinggir sungai. Sekarang ke Villa Cikeray. Berikutnya modal fisik, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk modal fisik ini sebenarnya kewenangan dari pihak pemerintah ya Bu Haji. Kalau saya sebagai guru mungkin hanya bisa mengajukan permohonan kepada kepala sekolah agar ya fasilitas pembelajaran seperti kelas dan juga perpus ini mempunyai fasilitas khusus gitu. Karena yang saya tahu 19 tahun 2 bulan saya mengajar di sini Bu Haji. Ya saya tahu sedikitnya gitu dari struktur bangunan, tanahnya itu tidak ada lagi. Sepertinya sih harusnya naik begitu Bu Haji. Iya naik ke atas. Nanti Pak Komite bisa dibantu nanti untuk bagian angkat humasnya ya. Kan dari Bapak kan ke atas berarti kita bantu angkat gitu ya. Iya ya. Saya dari jauh bantu doa. Oh gitu. Amin. Iya gitu. Ya, singkat saja Bu, kemudian modal lingkungan alam ya. Jadi ketika di sini jenis asetnya yaitu kalau lingkungan alam yang terkenal di kita itu kan seperti ada Gunung Melati ya. Gimana tuh? Gunung Melati itu di sini Bu Haji. Hanya saja mungkin di dalam manajemen kepengurusannya kalau waktu pertama dibuka itu sangat ramai sekali, bahkan pemotor juga bisa ke sana. Hanya saja untuk pengelolaannya mungkin manajemennya perlu ditingkatkan kembali. Saya pernah ke sana dengan guru-guru juga ya. Jadi saya mah pengen itu, tapi Tapi katanya Gunung Melati juga ada. Melati ada, Ada, cuman di daerah dekat saya. ini. Tadinya gini Bu, mohon maaf kita menjelang sedikit. Iya. Tadinya kan kita satu desa dengan Melati, dengan Ibu Haji ini. Nah berhubung ada pemekaran di kita namanya Desa Sampir. Terkait dengan Gunung Sampir, nah Ibu Haji tadi gunungnya Gunung Melati. Jadi kita ngambil desa itu namanya dari gunung. Ini Gunung Melati, kita juga Gunung Sampir gitu. Jadi Ibu Haji Desa Melati, kita Desa Sampir gitu. Ada pemekaran waktu itu Bu. Ya, Itu baik. model gunungnya kayak Gunung Pinang gitu.
Ya bisa dilihat dari sini tuh Bu. Oh ada ya. Tapi Enggak seberapa dikelola gede. gitu, Bu. Jadi di desa pengelolanya, sebagai pengelolanya itu penanggung jawab itu Bapak Kepala Desa. Jadi Gunung Sampir itu yang tadinya itu masih ilalang, mungkin masih belantara begitu, diurus. Saya juga pernah ke sana, itu pada ditebangi, dibabat semua, itu pada dibakar semua. Jadi ketika kita sudah berada di puncak Gunung Sampir tadi, kita bisa melihat pemandangan. Iya, seperti Gunung Pinang contohnya. Jadi melihat laut, Lihat melihat laut. KS, Sekitar kita. Iya, melihat itu Masjid itu. Cilegon. Itu kelihatan Bu Haji. Kelihatan. Cuman kalau di lokalisasi juga Pak, kan kalau di Gunung Pinang sekarang udah rapi ya, di atas ada ibaratnya trek buat sepeda. Kalau di ini kan bisa jadi hal yang komersil sebenarnya. Iya, seperti di Kecamatan Lebakwangi atau di mana itu yang mengelola desa kemudian jadi tempat wisata di Lebakwangi rasanya Bu. Namanya Taman Bunga apa itu namanya itu? Sebenarnya memang ada arah ke Di sana. Melati juga akan ada itu. Ada arah ke sana itu juga Bonsai. memang. Wah, mantep. Emang dari awal udah ada rencana, makanya itu dari pihak desa yang saya tahu nih, mohon maaf ya, itu udah berusaha gimana caranya sampai ngalirin air ke situ. Ya, sing gunung ini ke Boji, di gunung apa namanya kan. Nah, sudah sampai ke situ, memang rencana katanya mau apa bahasanya argowisata apa gunung wisata lah, saya nggak ngerti kalau bahasa itu Bu ya. Jadi yang jelas itu ada berusaha ya, usaha dari desa. Memang rencananya pengen dijadikan tempat wisata. Cuman ya itu tadi, karena memang segala hal itu perlu bukan sedikit biaya Bu ya, Iya, perlu perlu banyak biaya. biaya gitu maksudnya. Jadi ya nggak segampang itu. Iya, jadi mungkin. inilah perlahan-lahan ya Pak. Mungkin Dikit-dikit. mudah-mudahan gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Komite yang tadi sudah meluruskan ya. Jadi ada perbedaan antara Gunung Sampir dan Gunung Melati. Ya, saya juga baru tahu sejarahnya Bu Haji. Nama Melati itu diambil dari nama gunungnya gitu. Dan Sampir juga dari nama gunungnya. Oke, selanjutnya yaitu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas di sekolah. Jadi Melati 2 ini kalau untuk pembangunan seperti pagar atau pembangunan fisik itu kan yang dari bos rasanya tidak boleh ya Bu Haji ya. Tapi dengan adanya kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah bekerja sama dengan Pak Komite dan Ibu Paguyuban itu dari dana seikhlasnya dari warga Bu, infak dari warga, sehingga seperti saja contohnya pemagaran di samping di depan kelas 1 baru beberapa bulan Bu Haji datang ke sini bertugas, alhamdulillah bisa terlaksana itu, langsung menyusun program dan itu dari masyarakat Bu. Ya, sumbangsi dari masyarakat begitu. Kemudian berjalannya pembelajaran juga didukung adanya BOS ya atau APBD ya. BOS APBD ya Bu Haji. Kemudian strategi pemanfaatannya yaitu menggunakan aset untuk menunjang keberhasilan kegiatan-kegiatan sekolah. Betul seperti pembinaan untuk lomba FLSN, O2SN begitu. Kesimpulan, sebagai sebuah komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. 7 modal utama di atas merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset di sekolah. Awalnya saya sebelum memasuki guru penggerak, yang namanya aset itu selalu finansial aja Bu Haji. Aset itu adalah uang. Aset itu kita mencari uang atau sumber daya yang bisa menghasilkan uang. Ternyata setelah memasuki guru penggerak, wah saya ada miskomunikasi begitu.
kurangnya saya memahami tentang teori tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya waktu itu juga saya membicarakan dengan kepala sekolah yang namanya aset itu selalu ke keuangan gitu. Ternyata modal-modal aset itu banyak sekali, diantaranya ya 7 tadi gitu. Ketujuh aset di atas dapat saling beririsan atau satu sama lain untuk berkontribusi dalam kemajuan dunia pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bu Haji. Alhamdulillah ya, sedemikian baik pemaparan dari Bapak Yudi. Nah, cuman mungkin di sini yang perlu kita diskusikan Bu, dari pemaparan Bapak Yudi, kira-kira ada nggak sih dari pemaparan Bapak Yudi itu aset yang belum tergali oleh sekolah? Kira-kira ada nggak? Apa udah semuanya? Ini Bu Haji, kalau saya usul mah terkait nanti untuk ibu-ibu yang jualan itu kan sementara kan di luar ya. Jadi kita buatkan nanti tempatnya di belakang kelas 5 dan 6. Di situ masih ada tanah yang kosong menurut saya. Tetapi rencana itu perlu Bu Haji menurut saya gitu tuh. Jadi kita buat sedemikian rupa yang rapih, kemudian ada kontribusinya untuk sekolah. Entah berapa satu bulannya begitu. Ya, Pak, terima kasih ya usulnya itu. Kita sudah mendiskusikan Pak ya. Di belakang kelas 5-6 itu rencana mau saya buat musola sama perpus. Oh boleh. Ya Pak ya. Jadi saya menunggu kelas baru, kelas 1 besok ini gitu untuk mendanainya, infaknya gitu biar masuk. Itu rencana saya, udah saya bicarakan dengan Pak Komite. Jadi selama ini penjual itu udah berkontribusi sih sebenarnya dengan kami, karena ada penagihan sampah biasanya tiap bulan itu, maka saya kondisikan agar mereka tuh menyumbang. Bisa gitu. dijelaskan Bu secara rinci untuk per bulan sampahnya? Silakan Ibu Ratu yang mengkondisikan. Iya, nggak usah pakai catatan, ya secara ini aja. Maksudnya tiap bulan ada yang penyebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah kita kan setiap bulan ada pembayaran sampah. Jadi sudah dikondisikan salah satu pedagang mengepul kalau sudah agak banyak baru setor ke saya, ada catatannya. Jadi buat beli plastik sampah, buat bayar sampah tiap bulan itu dari situ. Dan ada catatannya. Soalnya kan takut ini ya Bu ya, namanya keuangan, jadi saya selalu catat. Itu Pak. Itu kontribusinya sudah ada, hanya tempat mungkin ya yang belum bisa dikondisikan. Kalau memang lahan kita tidak ada gitu. Secara fisik masih ada keterbatasan ya Bu ya? Iya benar. Maksudnya lahan, cuman walaupun lahan yang ada, nanti ke depan pemanfaatannya insya Allah digunakan untuk musola dan berpusat. Ya itu yang di belakang ada sih. Ada lahan kosong tapi ke depan insya Allah akan dimanfaatkan. Tapi kan juga mendukung program sekolah Iya. ya. Karena yang diucapkan Pak Yudi tadi juga kan aset kita belum ada itu. Iya. Makanya saya akan berusaha di sana. Secara fisik, karena memang kan musola juga kan salah satu tempat untuk menciptakan karakter siswa. Iya, ya Bu benar, ya. iya. Pembelajaran misalkan pembiasaan sholat duha. Iya. Terus ya minimal ada praktek sholat wajib kan, mungkin kalau ibaratnya walaupun di kelas bisa gitu Iya. kan, kalau di musola kan bisa secara khusus gitu. Tapi Jadi kalau- gimana? Ya, Sok mangga Bapak mangga. kalau sholat duha kan udah berjalan Bu ya. Udah sih di lapangan, Di lapangan. karena banyak gitu kan. Iya. Jadi keseluruhannya Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau memang saya lihat identifikasi dari 7 aset itu pasti udah ada lah. Udah ya. Jadi memang orientasi di pendidikan guru penggerak itu kan ada pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi kita itu mikirnya semua itu asetnya apa sih yang bisa kita gali, apa sih potensinya. Jangan lihat masalahnya. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kita mau pelepasan, kalau semuanya mendukung nih, karena paguyubannya komite yang mendukung kan semuanya jalan. Tapi kalau memang mikirnya nggak berbasis aset, kok nggak bisa. Siswanya kayaknya nggak Sudah mungkin ngedrop lah. aja gitu ya. Belum apa-apa kita udah pesimis gitu. Tapi kalau memang dimulai di awalnya itu udah
positive thinking, mindsetnya udah bagus, kayaknya bisa loh gitu. Saya juga berpikir Bu, ketika saya ditempatkan di Lewi Damar, kalau saya mikirnya negatif thinking Bu, semuanya kurang Bu. Kurang. Iya, tapi kan semua tuh Allah ciptakan pasti kelebihannya ada. Itu yang ibaratnya yang kekurangannya kita simpan, kelebihannya yang justru kita tonjolkan, potensi-potensinya yang harus kita tonjolkan. Ya kalau memang di sini secara misalkan fisik, misalkan luasnya terbatas, tapi kan bisa dioptimalkan, dimanfaatkan secara optimal. Ruang kelas sudah ada, ya Bu ya. Udah gitu ruang sedikit tadi, tanah sedikit mau dimanfaatkan untuk musola dan perpus. Ruang guru udah ada, ruang kepala sekolah. Ibaratnya secara standar sarana prasarana insya Allah udah memenuhi ya Bu ya. Karena iya Bu, kalau misalkan ada kinerja kepala sekolah tuh pemeriksaan tuh ya, mendukung sekali, mana musola, mana perpus, mana UKS kan. Iya, betul. Kemarin juga kita dadakan membuat ruang UKS, alhamdulillah ada nilainya. Iya betul. Untuk akreditasi juga kan sama. Iya, Bu. Jadi ibaratnya itu kalau yang secara fisik kan nggak bisa dibohongin. Dalam arti harus ada, ibaratnya harus ada buktinya gitu, harus ada fisiknya. Kalau memang kerjaan dengan pembelajaran, dengan produk anak itu kan ibaratnya memang bisa kita lakukan gitu Bu ya, bisa kita buktikan. Tapi kalau fisik, kalau memang secara fisiknya nggak ada ya udah aja nilainya itu langsung 0. Kalau di akreditasi juga seperti itu. Jadi memang sebenarnya secara sapras, secara fisik itu memang itu hal-hal yang memang apa ya, benar-benar sangat mendukung ya. Tapi di satu sisi dilematisnya begini Bu ya, di satu sisi kan kita ingin sekolah berkembang, ingin maju, tapi di sisi kekuatan atau aset finansial kan terbatas. Pengelolaan dana BOS itu hanya untuk operasional sekolah, tidak bisa digunakan untuk rehab yang sedang itu udah nggak bisa. Jadi ya itu kita punya keterbatasan. Tapi alhamdulillah untuk di tingkat SD SMP kan untuk sumbangan dari masyarakat diperbolehkan ya Bu ya. Iya, diperbolehkan. Sebatas tidak ditekan berapa nominalnya gitu. Betul, dan waktunya juga ya Bu Iya. ya. Tapi kalau untuk di SMA karena ada Pergub ya nomor 31 tentang pendidikan gratis gitu juga kesulitan. Ibaratnya ya gitulah. Mungkin ke depan bisa ditinjau ulang gitu. Jadi karena memang kalau kita hanya mengandalkan dari dana operasional sekolah memang agak sulit ya. Sulit. Kalaupun kita mau apalagi kaitan dengan pemeliharaan dan seperti itu. Kalau untuk pada proses belajar ya insya Allah masih bisa tertangani gitu. Tapi kalau udah kaitannya dengan pemeliharaan sekolah itu agak sulit. Kalau hanya mengandalkan dana BOS. Berarti hanya itu yang belum tergali ya untuk kalau secara umum semuanya udah tergali ya Bu ya, udah tergali dengan baik. Nah udah, mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan? Enggak, selama ini sih untuk ibu-ibu paguyuban lancar Bu. Cuma paling kendalanya ibu-ibu ya paling kumpulnya telat gitu. Biasa. Ya terutama yang punya anak kecil, yang masak dulu, yang itu ya begitu aja. Yang penting Tapi kumpul, Bu. iya alhamdulillah kompak Bu. Cuma ya datangnya aja yang agak telat. Bajunya aja sampai seragaman Alhamdulillah. Masya Allah subhanallah. Jadi saking luar biasa dukungan Iya. kepada sekolah ya. Iya. Karena selama ini ya apa-apa juga butuh seragam. Nanti mau ada kegiatan apa? Seragam apa nih? Gitu Iya. ibu-ibu mah ya. Iya kan untuk saya pribadi kemarin kan usul ke ibu-ibu paguyuban kalau mau seragam untuk saya mah Bu gimana nggak usah yang mahal lah. Iya. Ya mungkin ada yang pendapatannya kurang, ada nih Iya, yang betul. penting kita kompak kan saya bilang gitu kata ibu ya udah setuju gitu. Nggak usah yang beli yang mahal, yang bagus, yang penting Iya. kita kelihatan rapi, kompak gitu aja. Kalau seragamnya bagus Bu. Kalau Iya. seragam itu di fotonya kelihatannya juga udah bagus. Iya. Walaupun sederhana kalau seragam. Iya, ya begitu Bu. Jadi, Sampai pakai kalung pan itu ya. Saya terkejut itu dari mana ini katanya itu. Sedangkan sekolah tidak kan mengkondisikan. soalnya ada yang usul Bu kemarin kan tahun kemarin. kemarin perpisahan kan Mendadak pembagian itu mah yang 4 bulan Iya. doang Bunda saya di sini piknik terlaksana, perpisahan terlaksana. Jadi kurang inilah apa ya kurang persiapan gitu tapi iya kan kata ibu-ibunya perpisahan yang kemarin untuk tamu ada yang kebagian snack ada yang enggak jadi kita utamakan tahun ini nggak bisa begitu katanya kan saya bilang ke Bu Sum Bu minta data yang pentas kan berapa orang ini orang
Jadi kan dipisah-pisah Bu snacknya. Jadi untuk murid sekian, untuk tamu sekian. Alhamdulillah kan semua teratasi. Alhamdulillah dengan Iya. luar biasa. Jadi memang kan yang namanya bisa sinergi gitu juga pasti kan ada ibaratnya ada bimbingannya dari beliau sebagai decision maker, pemangku kepentingan di sini kan beliau. Ya, ibaratnya semuanya bisa bersinergi karena kan ada komunikasi yang baik, ada komunikasi, ada kolaborasi, yaitu sebenarnya ini kalau ibaratnya udah berjalan dengan baik dari sekolah ini tuh ya, ini merupakan suatu aset yang luar biasa perlu disyukuri. Ya, ada koordinasi, ibaratnya ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, dengan komite, ada sinergi yang bagus sih. Semuanya kan tujuannya untuk memajukan sekolah ya Bu ya. Iya. Iya, udah luar biasa banget gitu. Dukungan daripada orang tuanya, tokoh masyarakatnya udah luar biasa. Ini merupakan hal yang memang perlu disyukuri karena nggak semua sekolah begitu ya Bu Iya, ya. betul. Ya, ada yang menang baik. Menang ya ada yang Ya gitu aja gitu kan, nggak berkembang ibaratnya. Ya karena memang nggak ada koordinasi, apa-apa sekolah sendiri, nggak ada koordinasi dengan. Kalau memang diajak sharing kan beban sekolah terkurangi Bu sebenarnya. Jadi intinya memang mungkin saya juga bisa belajar dari Ibu ya. Ibaratnya kan saya masih baby lah. Dalam arti saya masih baru 6 bulan saya pun menjabat jadi kepala sekolah. Tapi hal seperti ini bisa jadi contoh buat saya. Begini baby band kayaknya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Mungkin ada hal lain yang mau ditambahkan Ibu? tidak Enggak cukup ya. Bapak mungkin? tadi Cuma gini Bu, mohon maaf ya. Sebenarnya sama yang diomongin Bu, cuma sedikit dengan bahasa saya. Artinya gini, selalu yang Ibu tadi bicarakan, artinya gini, di kita ini kan ya alhamdulillah ada kerjasama yang baik lah, seperti Ibu yang tadi bilang. Artinya kalau ada apa-apa yang terkait dengan wali murid Bu, saya wanti-wanti kepada kepala sekolah ini tolong Bu sharing. Artinya dalam hal-hal yang menyangkut dengan wali murid itu tolong jangan di-handle Ibu kepala sekolah. Jadi kita perlu ada kerjasama. Kita khawatir Bu takut ada apa-apa kan gitu. Ya yang saya tahu kalau umpamanya kepala sekolah terlalu banyak secara langsung istilahnya bahasa kasarnya Bu minta sumbangan ke masyarakat, ke wali murid itu menurut saya itu sedikit bermasalah Bu ya. Nah makanya kata saya tolong Bu saya diajak musyawarah. Tapi alhamdulillah selama ini kita berjalan dengan baik, musyawarah dengan apa istilahnya kita kekeluargaan Bu. Makanya kita saling ada silaturahmi. Sewaktu-waktu Ibu kepala sekolah kalau punya perlu ke saya jangankan surat mohon maaf, telepon SMS saya siap kata saya kan. Saya ya alhamdulillah kalau ada perlu Ibu kepala nelpon. Insya Allah kalau lagi nggak ada halangan saya datang ngobrol. Nah setelah kita ngobrol kita komunikasi dengan paguyuban. Alhamdulillah yang terjadi selama ini itu tadi Bu yang tadi Ibu dengar ada kegiatan ini kegiatan itu alhamdulillah berjalan gitu. Artinya kita perlu syukuri di sini. Alhamdulillah ya berkat kerjasama yang baik segala sesuatu yang tadi Ibu bilang seolah-olah tadinya berat tapi namanya kita kerjasama yang berat sama di apa itu Bu dipikul digotong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oh gitu Bu ya iya. Kata saya udah lupa Bu maklum. Udah kelamaan ke sekolah. Sama saya juga. Oh gitu Bu ya. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya Bu ya. Alhamdulillah kita perlu syukurin dan juga perlu kita mudah-mudahan kita jaga bersama Bu ya. Artinya mudah-mudahan tidak berarti ini musiman Bu. Yang saya kepengen ini berlanjut gitu Bu. Kalau musiman itu sayang. Kalau umpamanya sekarang nih musim, nah besok-besok hilang. Itu kan musiman Bu ya. Jadi kita ini tolong Bu ya, mudah-mudahan ini berlanjut Bu sampai anak cucu Bu, jangan sampai hilang cara-cara seperti itu. lah barang udah lulus anaknya nih. Kan anak cucu Bu. Tetap bayar jadi ketua aja Anak cucu. Artinya kita jangan terbatas di kita Bu. Mohon maaf Ibu, umpama ibunya udah ya nggak mungkin lah kalau udah tua atau gimana. Kan anaknya ada, nanti anaknya meneruskan kan gitu. Jadi kalau paguyuban ini anggotanya itu perwakilan tiap kelas apa gimana? Tiap kelas. Tiap kelas ada Kelas perwakilannya. ada Iya. diketuai gitu oleh ketua Ketua umum, umumnya. ketua Ya, umum ketua ini. umumnya. Iya. Perwakilan tiap kelasnya Kan ada. setiap kelas ada paguyuban, ada ketua, ada wakil. Terus jadi satu. Ini ketua dari
semua. Jadi ini ketum gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Per kelas perwakilan tiap kelasnya berapa orang tua? Itu ketua sekretaris bendahara Minimal 5 Pak. dan Humas. Seksi iya Iya. seksi Humas di tiap humas ya, kampung, iya iya. betul. Kan ketua paguyuban, wakil, bendahara, sekretaris, humas per kampung Pak. Bikinnya seperti itu kemarin. Per kampung Bu. Iya. Oh, jadi tiap kampung ada corongnya Bu ya? Iya, setiap kampung ada jauh-jauh. Ada speakernya Bu. setiap kampung ada perwakilan paguyuban. Bagus Bu, benar. Iya. Jadi kan kalau ada info apa-apa yang dari sini, Iya, ini begitu. bisa ditiru nih Bu, luar biasa Masya Allah. Apalagi di saya yang di Solo tuh kampungnya banyak, berarti harus banyak corong-corong. Iya. Iya, luar Kan biasa. semua paguyuban dari kelas 1 sampai ke kelas 6 ada 25. Ya, alhamdulillah kompak. Ya kompak, jadi ketika ada apa-apa kan bisa menyampaikan aspirasi ke kalau yang nggak hadir bisa menyampaikan, Iya. oh gini loh gitu kan. Jadi memang semuanya dua arah ya, jadi nggak ada miskomunikasi ya. Ada. Kadang-kadang masalahnya gini loh yang terjadi di suatu sekolah itu ketika Ena nonton yang ada sesuatu hal yang nuk tuh di belakang gitu. Lah itu mah udah bukan rahasia, ada Iya kan? aja gitu. Tapi dengan begini juga ada aja Bu ya. Iya, tapi udah bisa bisa teratasi. diminimalisir Iya. ya, luar biasa. Jadi Kendala mah pasti ada. iya, tapi dengan begini kan secara tidak langsung benar-benar Bu bisa membantu sekolah ya Bu Ya, ya. alhamdulillah. Makanya kemarin PKKS dapat 11 itu ya, nomor 11 itu karena bantuan beliau. Yang masakin, menjamu pengawas, kitanya juga paguyuban. Iya, setelah selesai itu, Bu, makan gitu. Udah disiapin di situ. Jadi kita dimanjakan. Soalnya paguyubannya kan ibu-ibu Bu, jadi terutama itu makan-makan. Oh. Jadi gini Bu, ketua paguyuban gini Bu, mohon maaf. Ini kan Ibu tadi cerita, katanya biasanya kan masak-masak makan-makan di sini Bu. Ini kalau menurut saya ini ada yang ganjil Bu. Iya, sekarang enggak. Kok cuma dongeng gitu maksudnya? Nanti Ibu diundang seperti itu. Iya. Bisa enggak Bu? Insya Allah. Nah, bisa. ibu Haji ini kan diundang ke sini. Nanti di apa namanya disambut dengan paguyuban, ada masak-masak, makan-makan bersama gitu. Iya, Jadi insya Allah, istilahnya Pak, diusahakan. jangan cuma dongeng gitu Bu, biar ngerasain. Biar... Nanti gini Iya. Bu, masak-masaknya ketika Pak Yudi diangkat jadi kepala sekolah. Ini enggak terlalu jauh Bu. Enggak jauh enggak. Menunggu SK 3B Oh, iya, wis. aja. Jadi Dan SK 3B kalau yang tingkatan SD SMP itu biasanya kalau SMP masih nunggu ya karena masih yang sisa diklat masih ada. Kalau SD kayaknya udah langsung Pak. sudah nggak ada CKS-nya Bunda, Iya, udah CKS habis. udah nggak ada. Jadi kalau SK menunggu 3B-nya kejar SK-nya. Berarti gini Bu, kalau pengen cepet gini aja, Ibu lancarin aja dulu, jadi biar masak-masaknya cepet gitu aja. Selama ini insya Allah saya lancar. Amin, amin. Karena Alhamdulillah. kenapa lancarin? Karena memang Pak Yudinya juga ibaratnya memenuhi semua apa yang Amin. saya minta gitu. Pak Yudi bikin ini, bikin. Pak Yudi gini, bikin. Jadi insya Allah lah, alhamdulillah hari ini merupakan pendampingan saya yang terakhir. Tapi bukan untuk selamanya insya Allah. Saya mau ngomong Bu tadinya, marah saya kalau Ibu ngomong kayak gitu. Iya, maksudnya dalam arti dari di diklat CGP, tapi mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir. Insya Allah nanti ke depan dan mudah-mudahan juga saya diberikan umur yang panjang, kesehatan. Kalaupun memang bisa sampai melihat Pak Yudi dilantik itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Mantap. Ya. Suatu hal yang wah luar biasa lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang penting mau berkah ya Bu ya Amin. di akhirat gitu. Ilmunya juga selama belum dilantik mudah-mudahan bisa ditularkan ke teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup sama-sama Iya. pertemuan